Shalom. Puji nama Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Puji nama Tuhan, luar biasa. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, hidup yang semakin bersinar. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai yang ke-16. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan kebenaran ini sekarang tentang kitanya. Bagaimana kita punya impact, bagaimana kita punya dampak ketika kita bersinar. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan ini ada dua label identitas orang Kristen yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Pertama, kamu adalah garam, yang kedua kamu adalah terang. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Karena kita sudah orang yang berjalan dalam terang dan kita adalah terang itu sendiri. Dan sekarang bagaimana supaya terang itu menyinari orang di sekitar kita? Yang pertama, terang itu harus di tempat yang tepat. Dia harus terlihat. Kalau kita baca 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Mungkin kita kurang memahami maksudnya, tapi saya baca dalam terjemahan yang lain mengatakan gini. Tidak ada orang yang menyalakan lampu, setelah dinyalakan lampunya, lalu ditutup dengan tempayan, dengan ember. Jadi kita sudah nyalakan nih, 45 watt seperti lampu kita ini. Terus kita ambil ember, tempayan, kita tutup. Enggak. Tapi Alkitab mencatat, malah ia akan menaruh lampu itu di tempat lampu, di tempat yang semestinya, di tempat yang tepat. Supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Artinya Bapak Ibu, menjadi terang, bersinar itu harus nampak dan berdampak. Ada orang hanya nampak tapi nggak berdampak. Tapi ini harus nampak dan berdampak. Jadi poin pertama saya ingin katakan, menjadi terang itu harus di tempat yang tepat, di tempat yang terlihat. Orang Kristen bisa menjadi terang ketika dia di tempat yang tepat, yang terlihat. Tapi banyak hari-hari ini orang Kristen bersembunyi dalam tempayan, sehingga terangnya nggak menyinari. Tempayan itu apa? Sesuatu yang menutupi kehidupan kita. Dan itu adalah tempat persembunyian kita. Ada orang yang tidak bisa jadi berkat karena punya persembunyian yang dia bangun sendiri. Persembunyian yang pertama, saya nggak punya waktu untuk menjadi terang. Yang kedua, merasa nggak punya potensi. Saya nggak punya kelebihan. Ketika saya lihat diri saya semuanya sepertinya kelemahan. Kita mungkin merasa kita nggak punya kelebihan sama sekali untuk berdampak bagi orang lain, untuk berdampak di dunia ini. Kita selalu melihat minusnya kita. Kita meng-underestimate diri kita dan itu menjadi tempat persembunyian kita. Sehingga ketika diminta untuk satu kegiatan, untuk satu pelayanan, saya nggak punya potensi, saya nggak bisa. Ada lagi orang persembunyiannya, tempayannya itu adalah masalahnya. Saya punya masalah, bagaimana mungkin saya bisa jadi berkat, sementara saya jadi punya masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah anak, masalah semuanya. Ada lagi orang selalu berpikir tentang kelemahan dan kekurangannya. Saya masih punya kelemahan, saya saja pertobatan saya belum jelas, saya saja masih punya masalah yang seperti ini, saya saja masih punya kelemahan seperti ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, selama itu ada dan kita jadikan tempayan kita atau ember yang menutupi tempat sinar itu, kita nggak akan pernah bisa jadi berkat. Yuk kita tunjukkan sinar kita. Yuk kita hadir. Kita mungkin berkata, kalau saya gimana lah? Kalau hidup saya gimana lah? Saya menemukan Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, Tuhan tidak memakai orang yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi Tuhan memakai orang yang punya dengan banyak permasalahan, punya banyak pergumulan, punya banyak kelemahan. Tetapi mereka mau ditempatkan Tuhan, di tempat yang semestinya. Mereka mau keluar untuk bersinar. Demikian juga kehidupan kita jemaat yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak kita, yuk
kita hidup dengan bersinar dengan di tempat yang tepat. Keluarlah dari persembunyian kita yang kita bangun. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang adalah dengan melayani Tuhan. Lagu kita seringkali kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Siapa yang bisa tahu? Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu berapa lama usia kita? Enggak ada yang tahu. Kita enggak bisa memprediksi berapa lama kita hidup. Kita sih punya permintaan, kita sih punya keinginan. Tetapi masalah usia, masalah berapa lama, itu masih misteri ilahi. Ada orang yang mengatakan orang baik cepat dipanggil Tuhan. Enggak juga. Ada orang mengatakan bandit lama dipanggil Tuhan. Enggak juga. Enggak ada kategori. Ada yang mengatakan kalau sakit cepat dipanggil Tuhan. Enggak juga. Kami pernah ke rumah sakit, mau mendoakan, permintaannya bukan sembuh, tapi dia berkata gini, tolong doakan supaya saya cepat mati. Gimana Bapak Ibu pendeta mendoakan cepat mati? Kayaknya enggak mungkin kami melakukannya. Sehingga halusnya adalah Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kan gitu Bapak Ibu kan? Tapi ada yang minta. Tapi ada orang meminta umur panjang, tiba-tiba dia lupa bernapas, mati besok paginya. Kan kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika kita nggak tahu berapa lama kita hidup, yuk ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Bersinar lewat pelayanan kita. Jangan menunda-nunda untuk memberikan dirimu untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani dengan potensi, melayani dengan talenta, melayani dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada satupun di antara kita yang Tuhan tidak memberikan kita talenta. Tuhan tidak kejam, tapi Tuhan memberikan kalau kita mencatat minimal satu. Sekarang, kalau kita ingin jadi terang, terang itu bisa diaplikasikan, dinyatakan lewat melayani Tuhan. Makanya pujian kita berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan setelah usia 60 tahun baru niat jadi song leader. Gigi sudah tinggal 2, tinggal di jendela. Nenek sudah tua, oh itu burung kakak tua. Beda Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu setelah usia 60 tahun minta jadi song leader, giginya tinggal 2. Mimpin pujian dia kan apa enggak ketawa-ketawa kita nantinya. Mari kita memuji Tuhan, saudara. Kan repot Bapak Ibu. Jangan menunda untuk melayani Tuhan. Amin. Anak-anak muda, jangan tunggu sudah karatan kita, baru kita bilang aku mau main drum. Mulai. Amin. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Saya menantang kita untuk bersama-sama. Yuk jadi terang lewat melayani Tuhan. Amin. Coba tanya kiri kanannya, kamu mau pelayanan apa? Dijawab, ya, jawab. Ya. Banyak pelayanan. Salah satu pelayanan yang bisa kita lakukan hari-hari di Komsel. Mimpin doa, doa syafaat, doa persembahan, mimpin pujian, kresek-kresek itu loh. Tapi jangan lagunya aku tak mau, kalau aku, bukan Bapak Ibu, tapi lagu rohani ya. Bahkan kita bisa bersaksi, bahkan kita bisa mengingatkan orang. Bro nggak datang bro, ses nggak datang ses. Eda nggak datang, lain nggak datang. Wah itu pelayanan. Saya mau nantang kita hari ini. Kalau kita nggak tahu berapa lama usia kita, jangan tunda untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani dengan potensi. Temukan potensi diri kita. Mungkin kalau kita merasa nggak ada potensimu, engkau punya dompetmu. Kalau engkau diberkati Tuhan secara finansial, mungkin itu adalah panggilanmu jadi donatur. Amin. Maaf, mungkin kita mau nyanyi orang di C, kita di F. Kan nggak enak juga Bapak Ibu ya. Kita tepuk tangan, orang tepuk tangan lagu girang, kita tetap penyembahan. Kan nggak mungkin, tapi mungkin Tuhan percayakan kita dompet yang tebal. Bukan kwitansi isinya ya Bapak Ibu, uang. Ya. Kita bisa melayani lewat pemberian kita. Kita bisa melayani dalam penata layanan dengan berkat kita itu. Jadi tidak ada orang yang berkata saya nggak punya kemampuan untuk melayani, nggak ada. Semua di tempat ini nanti sebelum pulang nanti di audisi dulu. Yang bilang nggak ada, tetap di gereja ini berdoa 2 hari 2 malam supaya menemukan talentanya.
Karena saya yakin setiap kita dikasih Tuhan minimal satu. Temukan itu, kembangkan itu. Dan akhirnya bagikan itu supaya dia bermanfaat. Karena Alkitab mencatat dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah desain sebelumnya dalam kehidupan kita. Ia mau adalah kehendak Tuhan supaya kita melayani dia lewat potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu menjadi terang Bapak Ibu. Jadi saya menantang kita hari ini. Mari kita belajar mau menjadi terang dengan melayani Tuhan. Amin. Banyak yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Terlalu luas pelayanan ini untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Aduh sudah cukup kok. Enggak ada kata cukup selalu. Ladang telah menguning. Tuhan membutuhkan penuai-penuai. Tuhan membutuhkan kita pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Yang ketiga, yang pertama tadi kita harus di tempat yang tepat. Yang kedua, yuk mari melayani. Yang ketiga, kita menjadi terang dengan menjadi teladan. Menjadi teladan itu berarti kita siap diperhatikan. Posisikanlah diri kita ini artis, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah buat status di Facebook atau di WA? Pernah? Kayaknya Bapak Ibu ini nggak ada yang punya Facebook ini. Senang nggak Bapak Ibu kalau status kita itu dilihat orang? Senang ya? Senang nggak? Kalau yang lihat cuma satu, yang lihat cuma suaminya, itu pun ngintip-ngintip terus gitu ya. Ngapain istriku gitu ya Bapak Ibu kan? Nggak senang. Tapi kalau banyak yang lihat pasti kita senang. Bapak Ibu jadi teladan itu hidup kita diperhatikan. Memang kadang risih ketika kita diperhatikan. Karena kadang ada orang pemerhati ini, pemerhatinya cuma yang lihat jeleknya saja, benar ya? Ada yang lihat, padahal kita ini dari atas sampai ke bawah banyak yang bagus, tapi hanya dilihat mungkin celana kita yang robek sedikit. Matanya bisa jeli melihat yang robek, padahal begitu banyak yang baiknya. Memang ada yang seperti itu. Itu memang ada karunia khusus orang seperti itu. Di tempat ini nggak ada itu. Kalau ada bertobat. Karena gitu ya. Kalau ada orang update status, dia bisa melihat yang kekurangan dari status itu. Itu luar biasa itu. Itu tingkat dewa itu, pengetahuannya itu. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan, kita dipanggil Tuhan kalau ingin jadi terang, jadi teladan. Orang tua jadi teladan. Orang tua yang hadir di sini, yuk jadi teladan bagi anak-anak kita, amin. Ketika kita rajin ke gereja, itu jadi teladan loh bagi anak-anak. Ketika kita di garda terdepan, yang melakukan firman Tuhan, kita jadi teladan. Kalau kita baca 1 Timotius 4 ayat 12, ini sudah sering kita dengar, tapi saya akan baca dalam versi mudah dibaca. Karena saya akan cepat saja Bapak Ibu ya. Engkau masih muda, tetapi jangan biarkan seorang pun memperlakukanmu seolah-olah engkau enggak penting. Engkau masih muda, tapi jangan biarkan seorang pun memperlakukanmu seolah-olah engkau enggak penting. Jadilah contoh kepada orang-orang percaya bagaimana seharusnya mereka hidup. Tunjukkanlah mereka dengan cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, imanmu, dan hidupmu yang murni. Kita bisa menjadi terang ketika kita menjadi teladan, menjadi contoh. Makanya nanti kita buktikan Bapak Ibu. Ya, bapak ibu-ibu yang bawa anak, yang bawa permen makanan, jadi contoh. Ambillah sampah itu biar dilihat anak-anak kita, oh iya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu contoh Bapak Ibu. Menjadi contoh itu nggak harus dengan kata-kata yang panjang. Ya, 1000 nasihat kurang berdampak dibandingkan dengan satu keteladanan. Kita mau ngomong apapun tapi kita nggak memberikan contoh, itu hambar dia, nggak membumi dia. Kalau dia mau membumi, harus dihidupi dengan memberikan contoh. Tunjukkan kepada mereka gaya bicaramu, perkataan kita, bagaimana kita bijak berkata-kata. Saya katakan Bapak Ibu, kata-kata itu punya makna, dan makna itu menghasilkan rasa. Rasa itu ada dua, asa dan siksa. Kalau kita bilang sama pasangan kita, kamu cantik, itu menciptakan rasa bahagia bagi dia. Dan itu memunculkan harapan bagi dia. Ya. Tapi kalau kita bilang, kamu ini kok tambah jelek ya, sejak nikah kok nggak ada perubahan hidupmu. Wah itu Bapak Ibu, ciptakan rasa, rasanya apa? Siksa dia, tersiksa dia.
Cepat-cepat dia mau minggat dari rumah itu. Bapak Ibu saudara kasih, teladan dalam kata-kata. Makanya hati-hati mengeluarkan kata-kata kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada pasangan, kepada pekerjaan kita dimanapun kita berada. Itulah jadi teladan. Makanya puji Tuhan Bapak Ibu, mulut ini satu, tapi ada dua mata, dua telinga, dan pas di sini otak. Supaya sebelum berbicara, berpikir dulu. Dan 2 kali mendengar baru sekali ngomong, 2 kali melihat sekali ngomong. Sehingga apa yang keluar itu hasil pemikiran, hasil filterisasi dari otak kita, sehingga benar-benar setiap kata-kata itu punya makna. Yang menciptakan rasa dan harapan bagi kita. Itu yang ketiga Bapak, jadilah teladan dalam gaya hidup kita juga, tingkah laku, attitude kita, sikap kita bermasyarakat. Ya, dalam kasih kita tentunya iman kita, itulah teladan. Dimulai dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Ya, itulah jadi berkat. Kita di garda terdepan yang memberikan keteladanan. Saya membaca satu kisah Bapak Ibu di Jepang. Saya malu juga sebenarnya, ya, karena saya belum bisa melakukannya. Ya, jadi ada orang Indonesia pergi wisata ke Jepang Bapak Ibu. Dia buang sampah sembarangan. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan orang Jepang itu? Dia nggak tegur, orang Indonesia ini enggak. Tapi Bapak Ibu dia ambil sampah itu, dia masukkan ke tong sampah, dan dia ngangguk-ngangguk sama orang Indonesia. Kayak mohon maaf gitu Bapak Ibu. Sudah dia yang buang sampah itu. Malah gini dia sama orang Indonesia itu. Sampai di situ orang Indonesia terpukul sekali dengan apa itu. Orang Jepang ini nggak ngomong, tetapi dia memberikan keteladanan yang menghantam ego dari orang Indonesia. Dan akhirnya dia bertobat untuk tidak buang sampah sembarangan. Bapak Ibu itulah keteladanan. Keteladanan itu bukan menyuruh, tapi katakan ikuti saya. Keteladanan itu berkata, lihat saya. Jadi anak-anak itu melihat orang tuanya, kalau orang tuanya rajin ke gereja, anak-anak rajin ke gereja nanti Bapak Ibu. Tapi orang tuanya malas pun, kalau lihatnya hari Minggu, orang tuanya masih malas-malasan, oh sarupa dok gitu ya. Karena mereka nggak lihat pedoman, mereka nggak lihat nilai itu. Nilai itu tidak terlalu harus diucapkan, tetapi dinyatakan dengan keteladanan. Bagaimana kita memaafkan, bagaimana kita menghargai orang lain. Anak-anak itu melihat dan biarlah dunia melihat anak Tuhan dengan hal seperti ini jadi teladan. Itulah jadi terang Bapak Ibu. Jadi teladan itu ketika kita menjadi terang. Jadilah terang di pesta, jadilah terang di antrian, jadilah terang di tempat kerja. Bawalah Kristen kita kemanapun kita berada, jangan lepaskan hanya di gereja. Jangan kita menjadi orang Kristen hanya di gereja, tapi jadilah Kristen di masyarakat. Amin. Jadilah terang di masyarakat. Bapak Ibu yang rajin ke pesta, jadilah terang di pesta. Biar orang berkata, memang beda jemaat Philadelphia ya. Ya, kadang Bapak Ibu kalau apalagi pesta Bona tahun, apalagi pesta apa Bapak Ibu ya, selalu kalau Bapak Ibu pernah nonton Ngeri-Ngeri Sedap, ya, dilihat sama si Jegel itu ada ibu-ibu, ya. Udah dapat dia ikan itu, dimasukkan ke plastik. Dilihat lagi. Untuk anakku di rumah, katanya gitu Bapak Ibu ya. Bisa dia ingat anaknya di rumah Bapak Ibu ya. Padahal orang lain mungkin bisa nggak dapat. Ketika kita memasukkan itu, kita sudah mengambil hak orang lain dan itu nggak jadi contoh, nggak jadi berkah. Ini bicara tentang bagaimana kita di antrian juga. Ada orang sudah lama antri, tiba-tiba gara-gara dia mungkin pejabat, langsung serobot saja. Itu namanya jadi terang. Ketika kita mampu tetap mengikuti alurnya, tidak mempercepat prosesnya. Itulah jadi terang, di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun kita. Jangan terang kita tuh menyilaukan. Jangan terang kita tuh menjadi batu sandungan. Jangan akhirnya kita malah menjadi penghalang orang untuk kenal Tuhan. Jangan kita menjadi penghalang orang untuk mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, Alkitab mencatat dalam 16 ini. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tidak cukup hanya menjadi orang benar. Kita harus berbuat baik agar Tuhan dipermuliakan. Banyak orang berlomba-lomba menjadi orang benar, tetapi tidak berbuat baik. Berbuat benar tanpa berbuat baik, kita belum bisa jadi berkat. Memang hidupnya benar, tapi nggak ada kebaikan. Dengar ada orang kaya yang datang kepada Yesus, aku sudah lakukan semuanya. Aku sudah
doa puasa, aku sudah gini-gini. Semua dilakukan. Apa kata Tuhan Yesus? Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Langsung dia menghindar. Karena dia sudah berbuat benar, tapi belum berbuat kebaikan. Tuhan ingin kita bukan hanya berbuat benar, tapi berbuat kebaikan. Berbuat benar itu relasi kita dengan Tuhan. Tapi berbuat kebaikan itu, kita mempermuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Kalau hanya benar Bapak Ibu menjadi kesombongan rohani. Tapi kebaikan itu menjadi daya tarik orang mengenal Tuhan. Mari, benar itu hubungan kita dengan Tuhan, berbuat baik itu adalah hubungan kita dengan sesama. Perbuatan baik itu juga bisa dilakukan dengan pemberian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan juga, kalau semakin diberkati kita pemberian kita tetap sama, perlu kita introspeksi. Karena ketika kita semakin diberkati harusnya itu akan berbanding lurus dengan pengorbanan kita juga semakin meningkat. Jangan gaya hidup kita yang semakin meningkat. Jangan untuk aksesoris kita yang semakin meningkat. Tapi kalaupun itu meningkat, pemberian juga meningkat. Jadi lagu kita nggak boleh lagi berlaku Bapak Ibu. Persembahan kami sedikit sekali, nggak laku lagi itu Bapak Ibu. Anak sekolah minggu saja persembahannya 5.000 sekarang Bapak Ibu. Karena memang pemberian kita itu menentukan kualitas iman kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi terang dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu salah satunya adalah pemberian kita. Pengorbanan kita kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu pagi hari ini yuk kita bersama-sama menjadi terang. Ya, kalau mungkin selama ini terang kita itu agak redup, yuk kita munculkan terang itu supaya orang bisa melihat. Memang ketika kita memberikan persembahan kan tidak ditunjukkan Bapak Ibu. Tapi kan Tuhan tahu itu. Gereja kan nggak butuhnya. Bapak Ibu, gereja kita ini nggak ada iuran wajib anggota jemaat, ya. Karena ini bukan organisasi sosial. Ini organisasi Tuhan. Makanya kita nggak ada pungut biaya bulanan, biaya tahunan. Berapa gereja itu ada iuran wajib. Ada yang 1 bulan itu 10.000, 20.000. Karena kita rindu, ketika kita memberi, itu bukan karena kewajiban, karena bagian dari iman kita. Jadi kalau kita merasa belum mampu memberi, kita doakan supaya kita mampu memberi, karena itulah bagian iman kita. Jadi kita tidak dikasih sama rata di pelayanan ini. Oh sama rata 1 bulannya iurannya 10.000, enggak Bapak Ibu. Karena mungkin ada yang digerakkan Tuhan enggak 10.000 dia bisa ngasih 10 juta. Kenapa harus dibuat 10.000? Karena apa? Pemberian itu bicara tentang kualitas bagaimana kita mampu jadi terang di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari yang indah ini, yuk kita bersinar, semakin bersinar. Kalau kita mencatat jalan orang benar seperti cahaya fajar yang semakin terang benderang. Saya rindu juga hidup kita semakin terang benderang. Amin? Amin? Mungkin kalau kita seperti ayat yang pertama tadi kita punya alasan. Ekonomi saya saja masih sulit, kehidupan saya saja masih masalah. Bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa jadi terang? Mungkin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau kita memang melihat diri kita, siapa kita yang layak? Saya pun merasa nggak layak saya di mimbar ini. Tapi karena saya punya Tuhan yang besar yang melayakkan saya. Kita nggak ada yang layak Bapak Ibu. Kalaupun kita dipakai Tuhan, bukan karena hebatnya kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa memakai banyak hal. Di Alkitab itu ada begitu banyak binatang yang dipakai Tuhan. Tuhan memakai ayam untuk mengingatkan Petrus. Tuhan memakai keledai bisa bicara mengingatkan Nabi Bileam. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Sehingga kalaupun kita merasa kita nggak layak, Tuhan bisa memakai kita. Kalau kita mungkin merasa saya nggak punya waktu, saya nggak punya potensi, masalah saya belum selesai, saya punya kekurangan, saya mau katakan. Kalau kita baca tokoh di Alkitab, enggak ada yang sempurna, enggak ada yang enggak punya kekurangan, enggak ada yang enggak punya masalah, enggak ada yang merasa mereka sudah hebat, enggak, tapi mereka punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu di pagi hari ini, yuk mari kita tampil bersinar di hadapan Tuhan.